Puasa dalam ketentuan syariat adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh sejak masuk subuh hingga masuk waktu maghrib. Sedangkan puasa dari segi rohani bermakna membersihkan semua panca indera dan pikiran dari hal-hal yang haram, selain menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkannya yang telah ditetapkan dalam puasa syariat. Dalam puasa harus diusahakan keduanya berpadu secara harmonis. Puasa dari segi rohani akan batal bila niat dan tujuannya tergelincir kepada sesuatu yang haram, walau hanya sedikit. Puasa syariat berkait dengan waktu, tetapi puasa rohani tidak pernah mengenal waktu, terus-menerus dan berlangsung sepanjang hayat di dunia dan di akhirat. Inilah puasa yang hakiki, seperti yang dikenal oleh orang yang hati dan jiwanya bersih. Puasa adalah pembersihan di atas pembersihan. Puasa tidak bermakna kalau tidak membawa pelakunya kepada kedekatannya terhadap Allah. Orang awam akan cepat berbuka begitu waktu buka tiba. Tetapi orang yang rohaninya ikut berpuasa tidak akan pernah berhenti berpuasa secara rohani, walau secara fisik ia juga berbuka sebagaimana orang lain. Jika orang awam merasakan kebahagiaan berpuasa pada saat berbuka dan pada saat melihat datangnya bulan Syawal setelah 1 bulan berpuasa penuh, maka lain bagi orang yang arif. Orang yang telah bermakrifat lebih mengutamakan dimensi spiritual. Ia akan menganggap kenikmatan berbuka adalah pada waktu kelak ia memasuki taman surga dan menikmati segala hal di dalamnya. Sedangkan maksud kenikmatan ketika melihat adalah kenikmatan yang diperoleh bila mereka dapat melihat Allah dengan mata hati sebagai salah satu efek dari puasanya. Namun masih ada jenis puasa yang lebih tinggi, yaitu puasa hakiki atau puasa yang sebenarnya. Puasa ini memiliki martabat yang lebih bagus. Puasa ini adalah puasa dengan menahan hati dari menyembah, memuji, memuja, mencari yang ghairullah atau yang selain Allah. Puasa itu dilakukan dengan cara menahan mata hati dan memandang ghairullah, baik yang lahir maupun yang batin. Namun walau seseorang telah sampai kepada tahapan puasa hakiki, puasa wajib tetap dibutuhkan sebagai aplikasi syariatnya dan sebagai cara serta sarana menggapai kesehatan fisik. Sebaliknya, jika puasa hanya memenuhi ketentuan syariat, maka iku palson kabeh, hanya sebentuk kebohongan beragama semata. Puasa merupakan tindakan rohani untuk mereduksi watak-watak kezaliman, ketidakadilan, egoisme, dan keinginan yang hanya untuk dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Buahnya adalah kejujuran terhadap diri sendiri, orang lain, dan kejujuran di hadapan Tuhan tentang kenyataan dan eksistensi dirinya. Dalam puasa hakiki, hati dibutakan dari pandangan terhadap ghairullah dan tertuju hanya kepada Allah serta cinta kepadanya. Dengan puasa hakiki inilah esensi penciptaan akan terkuak. Manusia adalah rahasia Allah dan Allah rahasia bagi manusia. Rahasia itu berupa nur Allah. Nur itu adalah titik tengah, senter hati yang diciptakan dari sesuatu yang unik dan gaib. Hanya roh yang tahu semua rahasia itu. Roh juga menjadi penghubung rahasia antara Kholik dan makhluk. Rahasia itu tidak tertarik dan tidak pernah menaruh cinta kepada selain Allah. Dengan puasa hakiki, roh itu diaktifkan. Oleh karenanya, jika ada setitik zarah pun cinta terhadap ghairullah, batalah puasa hakiki. Jika puasa hakiki batal, maka kita mengulanginya, menyalakan kembali niat dan harapan kepada Allah di dunia dan di akhirat. Puasa hakiki hanyalah penempatan Allah di dalam hati, menjalani proses kemanunggalan, menggustikan perwatakan kaula. Dengan puasa hakiki, maka kita akan menyadari bahwa